Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Imanengsi dari kelas BKI 2C, NIM 2111320080. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Ulumul Hadis. Dosen mata kuliah Putri Rezeki Rahayu MAG. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis. Definisi kodifikasi. Hadis, kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Kodifikasi hadis atau tadwin hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif sendiri. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis abad ke-2 Hijriah. Tokoh-tokoh hadis abad ke-2 Hijriah yaitu Malik, Yahya ibnu Said al-Qathan, Waqi ibnu al-Jahrah, Sufyan at-Tsawri, Ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abda ar-Rahman ibnu Mahdi, Al-Auza, Al-Laits, Abu Hanifah, Syafi'i. Kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad ke-2 Hijriah. Adapun kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan terkenal di kalangan ahli hadis yaitu Al-Muwatta, Al-Maghhazi, Al-Jami, Al-Mu'allab dan pembagiannya Al-Mu'allab Syu'bah ibnu Hajjaj, Sufyan ibnu Unaina, Al-Laits ibnu Sa'ad, Al-Auzai, Al-Humaidi, Al-Maghhazi An-Nabawiyah, Al-Musnad Abu Hanifah 150 Hijriah, Al-Musnad Sa'id ibnu Ali, Al-Musnad Iman Syafi'i, Al-Mukhtalif Al-Hadis Susunan Iman Syafi'i. Kodifikasi hadis abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis atau masa keemasan. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari mukadimin yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksa sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru negara Arab, Persia, dan lain-lain. Tokoh-tokoh hadis abad ke-3 Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang lahir pada masa ini ialah Ali ibnu al-Madini, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir at-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, Ishaq ibnu Rahawai, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, An-Nisai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Qutaibah, Ad-Dainuri. Kodifikasi hadis abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan, dan berlangsung sekitar 2,5 abad, yaitu antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Masehi, saat jatuhnya dinasti Abbasiyah ke tangan Kulagukan tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Kitab-kitab yang tersusun dalam abad ke-4 sampai 7 Hijriah yaitu Kitab Syarah, Kitab Mustakhrij, Kitab Ad-Harab, Kitab Mustad, Kitab Jami. Tokoh-tokoh hadis abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Di antara ulama hadis yang terkenal dalam masa ini adalah Sulaiman bin Ahmad al-Tahbari, Abd al-Hasan, Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni, dan lain-lain. Tokoh-tokoh hadis dalam abad ke-7 Hijriah sampai sekarang. Di antara ulama hadis yang terkenal dalam masa ini ialah Az-Zahabi 748 Hijriah, Ibnu Sa'id An-Nas 734 Hijriah, Ibnu Dahqiq Al-Lad Muhlatai 860 Hijriah, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan pembukuan hadis pada abad ke-4 sampai ke-6 Hijriah ialah sebagai berikut. Mujam artinya penghimpunan hadis yang diperoleh berdasarkan nama sahabat secara abjad seperti Al-Mujam, Al-Kabir, Sulaiman bin Ahmad At-Tahbani. Sahih artinya metode pembukuan mengikuti metode pembukuan hadis sahihnya. Al-Mustadrak artinya menambah beberapa hadis sahih yang belum disebut dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sunan, metode penulisannya seperti kitab Sunan abad sebelumnya, yaitu
Cakupannya hadis-hadis tentang hukum seperti fikih dan kualitasnya meliputi sahih, hasan, dhaif. Mustakhraj adalah seorang penghimpunan hadis mengeluarkan beberapa buah hadis dari sebuah hadis seperti yang diterima dari gurunya sendiri dengan menggunakan sanad sendiri. Misalnya Mustakhraj Abi Bakar Al-Ismaili Al-Sahih Bukhari 371 Hijriah. Al-Jamu, gabungan dua atau beberapa bukuan hadis menjadi satu buku. Al-Jamu Bahyat Asy-Syahihan yang ditulis oleh Isma ibn Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Al-Furat 401 Hijriah. Kodifikasi hadis secara resmi. Kodifikasi hadis secara resmi ialah pengumpulan dan penulisan hadis atas perintah khalifah atau penguasa daerah untuk disebarkan kepada masyarakat. Para ulama hadis sepakat mengatakan bahwa kodifikasi hadis mulai dilakukan oleh Khalifah Umar bin Ahad Aziz yang memerintahkan pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Faktor internal, pentingnya menjaga autentasi dan ekstensi hadis serta petunjuk untuk keselamatan dan menempuh kehidupan dunia akhirat. Semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, yakni Al-Quran dan hadis. Jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan tersesat selamanya. Adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Faktor eksternal. 1. Penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam sehingga banyak riwayatan hadis yang tersebar ke berbagai daerah. 2. Kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan oleh perbedaan politik dan aliran. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.